Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih yang sudah join. Hari ini kita akan melaksanakan pertemuan kelima dari mata kuliah Teknik Pemesinan dan Mesin Perkakas. Nah, mulai pertemuan hari ini sampai seterusnya kemungkinan akan banyak sekali kita menggunakan beberapa rumus atau perhitungan yang terkait dengan proses pemesinan. Nah, bagi yang sudah join, apabila ya masih belum di mute, silakan untuk di mute selama proses perkuliahan. Apabila ada yang mau bertanya atau menanggapi, silakan baru on mic. Nah, dari judulnya tadi sudah diperlihatkan bahwa pertemuan kali ini yaitu untuk elemen dasar proses pemesinan pada proses bubut dan scrap. Nah, di mana pada proses pemesinan secara umum itu ada 5 komponen atau elemen dasar pada proses pemesinan yang sering kita ketahui ya. Yang pertama ada kecepatan potong atau biasa dikenal dengan istilah cutting speed, itu dengan simbolnya V atau V dengan satuan meter per menit atau dengan satuan panjang dibagi dengan satuan waktu. Kemudian ada kecepatan makan atau feeding speed atau feed rate atau feeding saja itu dengan simbol yaitu VF ya. Jadi V-nya itu kecepatan, F-nya itu feeding. Bentar, saya tambahkan pointer. Ya, ininya V-nya itu kecepatan, F-nya feeding. Dengan satuannya yaitu satuan panjang dibagi dengan satuan waktu atau milimeter per menit. Kenapa milimeter per menit? Karena feeding atau kecepatan makan biasanya satuannya kecil ya. Terus kemudian ada kedalaman potong atau kita kenal dengan depth of cut atau dikenal lagi dengan DOC ya, depth of cut. Itu satuannya simbolnya itu A, kemudian satuannya adalah satuan panjang atau milimeter. Kemudian ada waktu pemotongan atau cutting time. Di mana cutting time dengan simbolnya TC, C itu cutting, T-nya itu waktu. Dengan satuannya adalah satuan waktu. Ya. Kemudian berikutnya adalah kecepatan penghasilan gram. Gram yang dimaksud adalah potongan atau potongan material yang terkelupas ya, yang hasil dari pemotongan. Atau dikenal juga dengan rate of metal removal atau tingkat dari pengelupasan dari bahan metalnya. Terus kemudian satuannya adalah Z, ini dikenal dengan Z. Terus kemudian unitnya atau satuannya yaitu cm3 per menit atau satuannya yaitu volume dibagi dengan satuan waktu. Kemudian kita langsung masuk ke proses pertama yaitu proses bubut. Nah, proses bubut yang kita ketahui itu ada bubut manual atau juga bubut CNC. Kemudian bubutnya bisa kita kenal di proses pemesinan itu ada beberapa aksis ya, ada 2 aksis, 3 aksis, 4 aksis, 5 aksis, bahkan sudah ada 6 aksis. Nah, salah satunya yang akan kita adakan yaitu mesin bubut ya, mesin bubut yang untuk di lab produksi itu kurang lebih ada mesin pemesinan untuk 5 aksis. Itu bisa digunakan untuk bubut, kemudian milling, kemudian juga bisa membuat pahat pada mata gear ya, untuk gear hobbing. Nah, untuk mesin bubut sendiri di sini dari beberapa komponen. Di sini biasanya yang komponen utama yang kita lihat adalah spindle. Spindle tempat benda kerjanya dicekam, terus kemudian dia berputar di mana di atas dia menempel pada kepala diam atau headstock. Headstock di sini dia disambung dengan adanya motor. Motornya itu digerakkan oleh adanya gearbox di sini. Nah, gearbox di sini juga mengatur untuk pergerakan dari mejanya atau peluncur silangnya, yaitu untuk maju kiri kanan atau sesuai aksis Z maupun X. Nah, di atasnya ada dudukan pahatnya, ini ada tool post. Nah, nanti di dalamnya dicekam untuk tool holder dan pahatnya.
Terus kemudian ini kepala gerak tailstock untuk yang penggerak belakangnya. Terus apa lagi? Ya ini kereta atau apron untuk jalur jika dia menggunakan sistem pulir atau menggunakan sistem motor stepper. Secara umum di sini ada elemen dasar pada mesin bubut. Nah, di sini dapat diketahui dengan menggunakan rumus. Nah, jadi pada gambar 4 yaitu adalah gambar yang sebelah kiri. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pada proses bubut D0 itu adalah diameter awal, diameter mula, dengan tujuannya adalah DM, diameter akhirnya. Jadi yang berarti yang berkurang adalah sepanjang sudut ini ya. Sepanjang dari diameter awal ke diameter akhir itu selisih yang akan dihilangkan. Di mana dihilangkannya itu adalah geraknya pahat sini. Pahat yang bergerak dari sini ke arah sini. Mungkin bisa saya coba. Ini ya. Nah, oke. Pahat bergerak dari yang saya kasih tanda panah warna merah. Terus kemudian panjang pemesinan yaitu di sini disimbolkan dengan LT. Nah, panjang pemesinan yaitu panjangnya dia bergerak sepanjang pemotongan ini yang merah ini sampai ke ujung ini. Jadi dari sini ke arah sini. Kemudian ada sudut potong utama, itu simbolnya adalah kappa R. Ini yang bagian bawah. Nah, kappa R. Nah, kappa R di sini adalah sudut pertemuan antara pahat dengan benda kerja. Bisa kita lihat bahwa kemiringan dari sudutnya sehingga membentuk sudut yang di kappa ini. Kemudian ada sudut gamma, yaitu sudut gram. Nah, sudut gram di sini adalah sudut untuk menghasilkan gram. Jadi gram yang dihasilkan itu setebal apa atau sepanjang apa, sebesar apa. Oke, terus kita lanjut. Oke, ini karena ambil dari buku ya. Mungkin saya hapus dulu. Oke, di sini ada kedalaman potong. Tadi sudah kita ketahui kedalaman potong itu 1 mm. Kedalaman potong itu depth of cut, yaitu diameter awal dibagi diameter akhir, kemudian dibagi 2. Nah, pertanyaannya, coba misalnya kalau saya tanyakan kenapa dibagi 2, ada tanggapan dari yang lain? Ya. Izin menjawab, Pak. Siapa? Taufan. Saya Taufan ya. Dikarenakan bentuknya lingkaran atau silinder, Pak. Oke. Betul ya, yang disampaikan Taufan. Karena bentuk bubut itu silinder, jadi dia memotong di salah satu sisi, tetapi karena dia bentuknya silinder berputar, jadi otomatis dia secara tidak langsung memotong bagian atas dan bagian bawah. Jadi kalau kita memotong sejauh 1 mili, secara tidak langsung kita memotong 2 mili, yaitu atas dan bawah. Oke, jadi makanya itu diameternya bagi 2 ya. Jadi karena yang di sini adalah radius. Oke, kita lanjut ke gerak makan. Gerak makan tadi bentuknya rotate ya atau R ya. Sini satuannya juga milimeter gerak makan. Putaran spindle itu juga rotate per menit, revolution atau per menit, itu atau kita kenal bisa juga dengan RPM. Nah, berikutnya ada juga kecepatan potong pada mesin bubut dan kecepatan makan. Kecepatan potong itu V, itu satuannya adalah pi dikali dengan diameter tadi, kemudian dikali dengan N kecepatan spindle. Terus kemudian dibagi dengan 1000. Sedangkan D atau diameter rata-rata tadi, yaitu diameter awal ditambah dengan diameter akhir dibagi 2. Nah, di sini dikurangi lagi dengan diameter awal.
Jadi itu untuk diameter rata-rata. Terus kecepatan makan. Nah, ini feeding feeding rate itu satuannya adalah F, di mana F tadi sudah adalah gerak makan. F itu gerak makan. Gerak makan dikalikan dengan putaran spindle nih. Kemudian ini setelahnya tadi tentang kecepatan potong dan kecepatan makan juga diketahui dengan waktu pemotongan. Waktu pemotongan atau TC, C kecil, yaitu LT dibagi dengan VF atau kecepatan makan ya. Kecepatan makan atau feed rate. Nah, LT-nya adalah panjang pemotongan. Jadi itu yang diperlukan untuk waktu pemotongan dari awal sampai akhir, sampai pemotongan itu selesai, itu kira-kira membutuhkan berapa detik misalnya, atau satu cycle lah kita bilangnya. Kalau misalnya di sana ada prosesnya banyak, misalnya ada proses pemotongan, ada facing-nya, terus kemudian ada cutting-nya, nah itu masing-masing punya cycle-nya berapa detik. Nah, jadi nanti di akhir muncul cycle time untuk satu produk. Kemudian yang keempat untuk mesin bubut adalah kecepatan penghasilan gram atau Z. Z-nya di sini adalah A dikalikan dengan V. Nah, A itu adalah penampang gram ya. Penampang gram sebelum terpotong itu adalah F dikalikan A. Jadi gerak makan dikali dengan A itu apa tadi? Depokat ya. Terus ini kalau yang ininya sudah diketahui, A-nya langsung diketahui, terus kemudian Z-nya baru dicari. Tinggal kita masukkan aja, A-nya itu F kali A, kemudian langsung kita kalikan dengan V-nya atau kecepatan potongnya. Sehingga muncul kecepatan penghasilan gram. Nah, gram yang dihasilkan pada proses bubut ataupun proses milling itu kita dapat analisis apakah ketebalannya atau penghasilan gramnya terlalu cepat atau terlalu tebal atau ternyata pemotongannya terlalu panas, itu terlihat dari warna dan ketebalannya. Oke, terus tebal gram yang terpotong pada gambar 4 yang di samping ini itu diperlihatkan yang pertama adalah adanya KR ya, sudut potong utama. Nah, sudut potong utama yang saya tandai warna merah. Terus kemudian sudut KPR ini bisa dikenal dengan sudut potong utama atau principal cutting edge angle. Nah, di sini adalah sudut antara mata potong mayor dengan kecepatan makannya. Nah, di sini dijelaskan bahwa hal ini atau sudutnya ini tergantung pada saat kita pemasangan pahat. Jadi pada saat pemasangan pahat itu enggak serta-merta hanya pasang pahat terus kita potong, tapi tetap kita temukan antara pahat dengan benda kerja pada spindle, kita tempelkan, baru kita hitung sudutnya. Sudut yang terjadi pada kontak pada spindle, benda kerja pada spindle dengan pahatnya itu berapa derajat, terus kemudian kita hitung sudut dari sudut potong utama untuk KR-nya. Kenapa harus dihitung? Karena kita akan menentukan lebar pemotongan dan tebal gramnya yang mempengaruhi dengan dari sudut KR-nya atau KPR. Nah, sudut untuk menentukan lebar pemotongan dan tebal gram. Di sini sebelum tebal gram sebelum terpotong ya, undeformed chip thickness. Jadi sebelum terpotong tuh maksudnya dia sebelum terlepas dari benda kerja, sebelum terkelupas maksudnya. Jadi pada saat dipotong kan sudah ketahuan ya tebalnya. Terus lebar pemotongannya sudah diketahui. Oke, terus penampang gramnya tadi sudah diketahui. Chip thickness, chip itu gram ya maksudnya. Chip ini gram, jadi mungkin beda istilahnya. Tapi di sini ada keterangan bahwa tebal gram itu juga dapat dipengaruhi dari sudut gram, kecepatan potong dan material benda kerjanya. Apakah terlalu keras, apa lunak, apa dia itu terlalu getas sehingga hasil pemotongannya itu kecil-kecil misalnya. Itu akan kita dapat analisis dari gramnya saja. Nah, kemudian yang proses bubut sudah selesai, kita lanjut ke proses yang kedua, yaitu komponen di mesin scrap. Seperti yang kita ketahui, mesin scrap biasanya seperti dia menggaruk kalau kita menyerut misalnya menyerut pada
satu benda kerja. Nah, mesin scrap di sini ada 2 jenis, adalah mesin scrap shaper yang kiri, ada juga mesin scrap meja atau planer yang sebelah kanan. Kalau sedangkan scrap shaper itu biasanya pahat yang di bagian ujung ini, terus kemudian meja meja yang bergerak kiri kanan, terus juga untuk ke atas ke bawah untuk depth of cut-nya. Sedangkan yang untuk rumah luncurnya dia sebelah kiri, maju mundur itu untuk menentukan posisi di Y-nya. Nah, sedangkan untuk di mesin scrap yang planer, tipe planer, nah ini dia benda kerjanya, pahatnya itu menempel pada 2 buah tiang, di mana 2 buah tiang ini diatur turun naiknya itu oleh peluncur ya. Oleh peluncur, terus kemudian sama seperti yang tadi, mejanya bergerak kiri kanan, terus peluncurnya ini yang bisa menggerakkan ke kiri dan ke kanan. Ini tipenya sama, cuman bedanya biasanya yang tipe scrap meja itu untuk benda kerja yang besar, sedangkan untuk yang shaper itu benda-benda yang kecil. Nah, untuk yang benda yang besar biasanya langsung dimasukkan ke tengah, kemudian dikunci dengan alas atau bednya, kemudian dia bergerak. Seperti itu. Nah, untuk perhitungan mesin scrap pada proses pemesinannya itu ada beberapa keterangan. Di sini ada benda kerja. Benda kerja itu panjang pemotongan itu dengan LW. LW di sini panjang pemotongan. Jadi si benda kerjanya ini akan dipotong oleh pahatnya itu berapa panjang. Nah, kalau misalnya dipotong dari ujung sampai ujung, berarti panjang LW-nya itu sepanjang sini. Kemudian sudut LV yaitu langkah pengawalan dan LN adalah langkah pengakhiran. Nah, di sini langkah pengawalan itu maksudnya pada proses pemesinan menggunakan CNC ataupun manual. Nah, terlihat kalau misalnya menggunakan pemrograman CNC itu dia biasanya tidak langsung menempel di sudut ini, di sudut awal di sudut tepi dari benda kerja. Pasti dia harus langkah pengawalannya. Jadi dia dari jauh, terus kemudian dia baru bergerak. Setelah bergerak, dia tidak berhenti di ujung ini, tapi dia harus berhenti melewati dari benda kerjanya ini. Itu yang dinamakan langkah pengakhiran. Itu biasanya kalau kita sedang dalam mata kuliah pemrograman NC-CNC, nah itu biasanya disetting tidak langsung di titik itu, tapi di titik yang sebelumnya atau sesudahnya. Kenapa hal itu dilakukan? Mungkin ada yang bisa menanggapi. Siapa? Menanggapi kenapa harus dilakukan ada langkah pengawalan dan pengakhiran. Halo, suara saya terdengar nggak ya? Terdengar, Pak. Gimana? Terdengar, Pak. Ya, gimana, ada yang menanggapi? Oke. Oke, jika tidak ada, tujuannya pada proses pemesinan untuk ada langkah pengawalan dan pengakhiran adalah untuk menghindari adanya sisa pemotongan. Apabila kita memotong misalnya langsung di akhirnya di titik ini, itu ada sisa pemotongan yang tidak terputus atau geramnya tidak terputus dari benda kerjanya. Sehingga di akhir benda kerja atau di awal benda kerja tersebut, dia akan mengalami noda atau bari seperti kasar di bagian ujung atau di bagian akhir ataupun awalnya. Itu untuk menghindari itu biasanya itu hasil pemotongannya dilewatkan sedikit baru berhenti si pahatnya itu. Gitu ya. Jadi langkah pengawalan dan pengakhiran salah satunya adalah untuk benda kerja yang mengalami tadi kasar atau bari atau sisa pemotongan yang masih belum terpotong di akhir. Ada yang terpotong sebagian, tapi pasti ada yang menempel karena dari sisa pemotongan benda kerja. Hal itu juga dilakukan pengawalan dan pengakhiran juga dilakukan untuk menghindari dari lebih ausnya atau tekanan dinamis pada pahatnya. Jadi kalau misalnya pahat menempel di awal langsung di benda kerja, itu dia akan langsung mengalami deformasi atau tegangan geser langsung. Sedangkan kalau di pengawalan itu biasanya yang langsung kontak dengan benda kerja itu adalah bagian pahat yang tajam. Kalau misalnya langsung nempel, nah itu kan dia ada tekanan langsung menempel.
Nah, itu juga untuk menghindari cepat aus atau cepat rusak akibat dari tegangan geser pada benda kerja dengan si pahatnya. Oke, kita lanjut ke LT ya, panjang pemesinan. Panjang pemesinan itu adalah langkah awal ditambah langkah akhir, kemudian dipanjang langkah pemotongan di LW. Jadi total dari awal sampai akhir. Itu adalah panjang pemesinan. Sedangkan W adalah lebar pemotongan benda kerja. Lebar pemotongan. Lebar pemotongan yaitu jika dia bergeraknya ke kiri ke kanan, tapi tetap bergerak ini nanti setelah berapa cycle. Misalnya dia bergerak dari sini. Oke, sebentar. Saya mute. Oke, dia misalnya bergerak dari sini, terus kemudian dia bergerak ke kiri kanan, terus kemudian dia gerak lagi ke arah sini, kemudian bergerak ke kiri kanan. Nah, itu sepanjang. Oke, Fajri di mute ya Fajri. Oke, pas bergerak sampai akhir, sampai dia pemotongan sampai akhir itu dinamakan lebar pemotongan. Apabila lebar pemotongan hanya sampai setengah, berarti lebar pemotongannya W-nya adalah sampai sini, gitu. Nah, kemudian di sebelah kanan ini ada keterangan bahwa sama seperti yang mesin bubut, ini ada pahat yaitu KPR, sudut potong utama. Sudut potong utama yaitu yang kontak sudut pada kontak pahat terhadap sudut bidang lurus atau bidang tegak pada benda kerja. Sini sudut KPR-nya. Terus gamma 0 atau sudut gram adalah sudut untuk menghasilkan gram. Nah, di sini kalau misalnya di bagian sini kontaknya itu diperbesar ke bagian atas, nah di sini adalah gamma 0-nya itu adalah sudut pemotongan gram sehingga gram itu jadi apa? Jadi awalnya masih menempel jadi mengelupas. Nah, ini adalah sudut untuk penghasilan gram. Jadi si gram itu nanti akan bisa kita simulasikan, dia itu akan menghasilkan gramnya apa? Apa gramnya lurus pendek-pendek, apa gramnya itu akan menjadi melingkar terus-menerus, continue, atau melingkar, putus, melingkar, putus. Nah, itu kita bisa tentukan dengan setting dari sudut gramnya. Kemudian pada mesin scrap, arah geraknya yaitu F-nya itu sama gerak makan, di mana gerak makannya itu mana di sini tidak ada keterangan ya. Gerak makan yaitu gerak terhadap arah memakan yang tidak selurus dengan arah gerak dari benda kerja. Di sini dia gerak makannya itu disamakan dengan kecepatan makan. Kecepatan makannya itu adalah jika si benda kerjanya itu bergerak ke arah sini. Karena dia makan ya. Karena awalnya dia di sini yang tadi saya bilang awalnya dari sini, terus kemudian si bendanya bergerak ke sini, terus kemudian dia maju lagi ke sini ke arah sana. Nah, itu bergerak kembali. Itu adalah untuk gerak makannya. Terus kemudian A ada kedalaman potong jelas ya di sini ketebalan yang terpotong, yang terkelupas. Terus kemudian NP adalah jumlah langkah per menit atau satuannya adalah langkah per menit. NP itu misalnya itu kita lihat dengan seperti putaran spindle. Nah, di mana di sini adalah putarannya adalah putaran pada pahatnya. Nah, sedangkan RS adalah perbandingan kecepatan. Nah, perbandingannya apa kecepatannya antara maju dengan mundur, VM dengan VR. Nah, VM dengan VR-nya. Nah, karena dia bergerak itu kan dia bergerak makan ke arah sini, terus kemudian dia balik lagi kan, terus kemudian balik lagi, terus motong lagi, bolak-balik. Itu bisa dihitung untuk RS-nya, untuk perbandingan kecepatannya. Nah, kemudian elemen-elemen dasar pada proses scrap adalah sama seperti yang di mesin bubut ya, di sini ada kecepatan potong atau V. Nah, di sini tadi ada NP dikalikan dengan LT, panjang pemotongan, terus 1 ditambah dengan RS. RS tadi, yaitu perbandingan kecepatan. Kalau misalnya ternyata kecepatan mundurnya itu tidak mengalami kontak, berarti dia lebih cepat harusnya. Tapi apabila dia setelah memotong sepertinya akan mengalami kontak dengan benda kerja, berarti kecepatannya lebih cepat, tidak secepat yang tidak ada hambatan itu. Jadi karena masih ada gesekan ya. Jadi harus tetap diperhatikan hasil pemotongannya. Kemudian nanti 2 dikalikan dengan 1000 karena
pulang pergi ya. Terus kemudian kecepatan makan itu sama tadi VF adalah F dikalikan dengan NP atau putaran spindlenya. Waktu pemotongan sama, di sini ada TC yaitu W dibagi dengan VF. Bentar, W. Sini tidak ada keterangan ya, W. Oh ini nih, sorry. Lebar pemotongan. Jadi lebar pemotongan itu menyesuaikan dengan sejauh mana kita akan memotong si benda kerjanya. Kalau sampai ujung berarti W-nya sampai ujung. Kecepatan penghasilan gram sama seperti yang sebelumnya. Ini luas area tadi yang sebelum terpotong dikalikan dengan kecepatan potong rata-rata. Oke, sumbernya referensi di ini adalah masih sama di buku 1 bukunya Pak Taufik Rohim. Untuk proses pemesinan adalah klasifikasi proses gaya dan daya pemesinan. Untuk saat ini kita masih di prosesnya ya, belum masuk ke gaya dan daya. Oke, selesai sampai sini. Ada pertanyaan, silakan. Silakan untuk pertanyaan atau hal lainnya. Untuk ujian tengah Pak, saya semester. izin nanya, Pak. Oke, Arif Saifuddin. Pak, geram apa sih, Pak? Ye, kamu mah gimana sih? Pernah ini nggak pernah ngebubut nggak, Arif? Ngeliat YouTube ya doang. Ye, mana sih teknik mesin nggak pernah ngebubut nih, bahaya nih. Belum pernah ngebubut? Belum, Pak. Praktikumnya udah belum? Sudah. Nah, praktikum pemesinannya udah. Iya, Pak. Nemu apa? Proses apa? Bubut, apa milling, drilling? Milling, Pak. Nah, proses milling biasanya ada sisa-sisa pemotongan kan? Sisa pemotongan material yang terkelupas. Ada nggak? Oh, ada. Nah, itu yang dinamakan gram, Beb. Jadi hasil pemotongan. Iya. Soalnya bahasanya agak itu, Pak. Biasanya apa sih? Kamu kenalnya namanya apa itu? Ya paling sisanya doang. Ye, kalau bekas. Sisa, kalau bekas mah itu mantan, bekas mungkin. Ya, Pak, ya. Kalau nggak ngerti, tanya ke Magada tuh. Magada kayaknya udah paham. Ya, Pak, siap. Jadi saya kalau bahasa juga, Pak. Bahasa resminya itu gram ya. Jadi kalau di Inggris kan namanya chip gitu. Terus di beberapa pengalaman saya di industri, di pabrik, operator untuk karyawannya gitu ya, operator mesin bubutnya, kadang-kadang mereka juga ada yang menyebut itu dengan istilah scrap. Itu istilahnya seperti itu, hasil pemotongannya. Jadi memang kalau mengikuti bahasa ya, karena kita bahasanya teknik mesin sebagai sarjana ya, bahasa yang digunakan berarti biasanya sih gram atau chip mungkin bisa boleh dalam bahasa Inggrisnya. Mungkin kalau chip mirip dengan keripik ya, potato chip gitu. Ya mungkin karena bentuknya sama, kalau hasil pemotongannya bentuknya seperti chip. Oke, ada yang lain silakan. Makasih, Pak. Ya, mangga. Nanti jangan sampai ada yang nanya, Pak, bubut itu apa gitu ya. Pak, izin nanya, Pak. Ya, silakan Alan. Di sini dijelaskan buat siklus pendinginannya nggak ya, Pak? Siklus pendinginan di sini belum masuk materinya, sikulennya. Jadi di sini kita membahas elemen utama. Jadi elemen utama pada satu gerak mesinnya. Jadi di gerak mesin itu ada gerak potong, gerak makan, putaran spindle. Nah, kalau coolant itu kan komponen lain ya di luar gerak itu, tambahan. Gitu. Jadi si coolant pendinginannya itu kan ada dua medianya, bisa media udara, bisa media cairan. Nah, kalau media udara biasanya hanya disemprot dengan angin. Kenapa disemprot dengan angin? Karena proses pemotongannya biasanya gram yang dihasilkan sangat kecil. Kenapa harus disemprot? Karena
ternyata pada saat simulasi di sudut geram yang dihasilkan itu ternyata dia melingkar atau memotongnya itu akan menempel pada si benda kerja. Nah, kalau menempel pada benda kerja, berarti benda kerjanya tergores dong, jadi cacat. Nah, makanya dia butuh untuk disemprot. Jadi supaya si chipnya atau si geramnya itu terjatuh gitu. Nah, kemudian ada proses pendinginan yang kedua, yaitu menggunakan coolant atau water coolant. Water coolant ini kan kalau secara definisi itu bisa air murni atau juga air dengan campuran bahan kimia yang lain atau campuran coolantnya. Nah, baik itu air maupun campuran itu biasanya sifatnya sama dengan yang pendinginan dengan udara, yaitu pertama adalah untuk menjatuhkan atau menjauhkan sisa geram atau sisa pemotongan tadi dengan pada proses pemotongan sehingga tidak menempel pada benda kerja. Benda kerjanya menjadi tidak cacat gitu atau tidak tergores. Dan karena benda kerja pada industri, jika kamu membubut kemudian ada bercak titik aja noda atau cacat, itu dianggap cacat, no good, atau jadinya NG ya, not good. Jadi hati-hati kalau misalnya ngebubut atau milling, kalau misalnya ada cacat sedikit itu dianggap benda yang reject. Nah, kemudian kalau jika menggunakan coolant-nya berupa air atau pendinginannya berupa air, selain untuk menjatuhkan atau menjauhkan si scrub-nya itu juga berfungsi sebagai pendingin. Biasanya untuk pemotongan benda kerja yang tebal. Semakin tebal dia, semakin cepat dia putarannya, berarti semakin panas yang dihasilkan karena hasil gesekan itu. Maka didinginkanlah itu dengan coolant-nya itu, coolant airnya itu. Jadi itu sebetulnya banyak pertimbangan ya. Ya, pertimbangan apa menggunakan air, apa menggunakan udara. Ada juga yang tidak menggunakan udara dan air. Kenapa? Karena panas yang dihasilkan tidak terlalu besar, hasil pemotongan tidak mengganggu benda kerja, langsung terjatuh, hasil pemotongannya misalnya kecil dan tidak mengakibatkan gesekan pada benda kerja. Mungkin itu ya, Alan. Satu lagi Pak, mungkin. Ya. Soal ini gaya tumpul pada padat Pak. Nah itu pada apa namanya benda potongnya Pak. Nah itu cara mengenali dia pahatnya itu tumpul atau enggak itu pada saat apa gitu Pak? Karena pada saat mesin berputar tuh meskipun benda pahatnya tumpul itu tetap bisa terpotong gitu. Oke. Jadi pada dasarnya si pahat itu tidak ada yang tajam sih ya, tapi tajam itu maksudnya tajam pada menurut karakteristik dari si benda kerja. Nah, biasanya kalau kita lihat pahatnya masih layak atau tidak, masih cukup bagus atau tidak, itu bukan dilihat dari tajam atau tidak, tetapi dari hasil pemotongan. Kalau misalnya kita desain tadi si hasil si depth of cut-nya itu sekitar misalnya depth of cut-nya itu saya sudah setting sekitar 4 mikron, ternyata pas setelah hasil pemotongan benda kerjanya kita keluarkan, kita ukur misalnya dengan kaliper, oh ternyata nggak nyampe 4 mikron, tapi hanya 3, sekian mikron. Nah, berarti benda kerja tersebut bisa dikategorikan misalnya sudah tidak berfungsi dengan baik, atau bahasa kalian bisa disebut dengan tumpul misalnya. Atau yang kedua, selain dimensi yang kita harapkan tidak sesuai, yang kedua adalah hasil pemotongannya itu tidak halus atau tidak menjadi kasar gitu. Itu biasanya terlihat di benda kerjanya. Kalau misalnya di benda kerjanya pas standar dari hasil pemotongan permukaan itu halus, oh berarti masih layak untuk digunakan. Biasanya kalau hasil permukaan hasil pemotongan itu halus, tetapi diameter yang diukur itu tidak memenuhi 4 mikron misalnya, nah itu biasanya kita langsung aja tambahkan di bubutnya atau di CNC-nya di offset langsung. Karena yang penting adalah permukaannya. Biasanya benda kerja yang kasar biasanya karena kontak terhadap pahat yang patah, pahat yang kasar, atau pahat yang tadi istilahnya udah tumpul. Itu sih karakteristiknya biasanya. Biasanya pada saat pahat itu disebut tumpul atau misalnya tidak layak, biasanya kita langsung melihat dulu kondisi dari si pahatnya. Oh, pahatnya apakah
betul-betul sudah harus diganti, atau jangan-jangan ada skrap yang menempel pada saat pemotongan. Skrapnya kecil sekali, tapi pada saat pemotongan nempel. Nah, itu bisa kita bersihkan. Nah, biasanya pada saat proses si si pahatnya itu kita bersihkan dulu, baru proses dimulai selanjutnya. Tuh, biasanya kita sebagai S1 ya, sebagai sarjana di dalam industri, biasanya tujuannya kan untuk menganalisis satu permasalahan ya, bukan untuk bagaimana cara membubut yang baik, cara membubut yang benar, tapi sebagai pengambil kebijakan. Jadi pada saat misalnya kalian sebagai di industri, misalnya sebagai supervisor, sebagai manajer, nah pada saat ada anak buah kalian di bawah komplain, Pak, ini kok saya ngebubut kasar lagi. Nah, kalian sudah kebayang, oh, kalau hasil permukaannya kasar, ada kemungkinan pahatnya mungkin sudah patah, atau mungkin pahatnya ada yang nempel di geramnya, atau mungkin ternyata coolant-nya itu tidak berfungsi dengan baik, atau coolant-nya ternyata sudah kotor. Itu analisis itu yang kalian munculkan. Oh, ternyata yang lainnya tidak terpengaruh nih. Nah, kalian bisa pikirkan lagi, oh, jangan-jangan depth of cut-nya terlalu tebal sehingga dia langsung kasar. Oh, ternyata kenapa hasil pemotongannya kasar? Kalian bisa analisis juga yang dari sudut tadi, yang sudut yang saya tunjukkan tadi itu kan biasanya dikenal dengan sudut ortogonal. Nah, sudut ortogonalnya tadi ada sudut geram. Nah, jangan-jangan pada saat analisis atau desain sudut geramnya tidak sesuai atau terlalu tebal sehingga dia kasar. Nah, itu bisa kita analisis tugasnya sebagai engineer ya. Bukan, sekali lagi, tujuan kalian itu bukan seperti kalian bisa ngebubut, bukan. Kalian bisa ngemiling, kalian bisa ngukur, tidak. Tujuannya anak S1 bukan untuk itu. Lulusan S1 disiapkan untuk sebagai pengambil kebijakan, sebagai penganalisis dari satu masalah, troubleshooting masalah. Ya gitu ya. Atau kalau tadi ditunjukin benda kerja, ada juga misalnya anak buah kalian, operatornya bilang ke kalian nih, kalian sebagai asmen atau manajer, misalnya ada komplain, Pak, kok benda kerja saya tahap pahatnya kok sering patah ya. Nah, kalian bisa analisis dari si gramnya tadi. Karakteristik dari gramnya itu bisa bisa kita lihat, oh ternyata hasil pemotongnya terlalu tebal dari gramnya, itu udah ketahuan, oh sudut gramnya terlalu tinggi atau depth of cut-nya terlalu tinggi. Nah, itu bisa bisa kalian analisis gitu. Itulah alasannya kenapa si pahatnya sering patah. Ketahuan, oh ternyata si operator misalnya biasanya yang terjadi pada shift malam ya. Shift malam itu tidak pernah terkontrol. Mereka tahu-tahu selesai speed-nya dicepetin, feed rate-nya dicepetin, cutting speed dicepetin, semuanya dicepetin. Tetapi hasil pemotongan geram itu tidak bisa dibohongi. Pada saat kalian mau kontrol, mau analisis kok sering banget ya pergantian shift malam itu tool-nya itu sering habis, cepat habis. Nah, itu kalian tidak perlu nanya ke operator, kalian lihat dari gramnya. Oh, ternyata hasil pemotongan gramnya gini ya, itu udah ketahuan. Oh, ternyata dia cutting speed-nya terlalu cepat. Hasil pemotongannya dipercepat, feeding-nya dipercepat, atau depth of cut-nya dipertebal supaya yang tadinya motong 4 step sama dia dipotong jadi 2 step untuk mempercepat hasil produksi. Itu kan berarti mempengaruhi ke tools yang digunakan atau pahat yang digunakan. Itu bisa kita analisis. Itulah tujuannya dari kita sebagai analisis proses produksi itu proses pemasinan. Ya gitu ya. Jadi sekali lagi paradigmanya mungkin agak diubah, kalian bukan untuk sebagai operator bubut, tapi kalian sebagai penganalisis, pengambil kebijakan. Jadi kalau misalnya ada masalah, bukan bagaimana bagaimana cara ngebubut yang baik atau jangan-jangan cara ngebubutnya salah gitu, bukan itu. Tapi lebih ke pendekatan secara ilmiah. Makanya tadi kenapa dibutuhkan perhitungan-perhitungan, itulah yang membedakan kalian S1 dengan D3, S1 dengan SMA, S1 dengan SMK. Karena gitu. Kalau mereka hanya bisa mengoperasikan, kalian harus menganalisis. Jadi lihat dari berbagai sudut pandang. Proses bubut, proses apa tadi scrap, apakah dilihat dari prosesnya, dilihat dari materialnya, apa dilihat dari coolant-nya, dilihat dari hasil gramnya, atau dilihat dari hasil-hasil yang lainnya. Ya, mungkin penjelasannya itu ya, Alan ya. Iya Pak, cukup Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Oke, mungkin pertanyaan dicukupkan saja. Nanti kita lanjut lagi kalau ada pertanyaan. Silakan untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Kita akan lakukan proses screenshot untuk presensi. Silakan bagi yang belum, ada siapa ini banyak ya?
Bilma belum, Dani Nugraha, Brilian, Ilham Pratama, Ali Mahfuz, Andi, Bagus Bimantoro, Fajri Alamsyah. Yang tidak nyalakan video tidak dianggap hadir ya, karena dianggapnya masuk Zoom tapi pergi gitu. Ini Mikael Ambarita gelap ini ya. Nah, itu udah terang tuh. Oke, coba cek. Oke, saya cek dulu nih yang belum. Oh, Raihan Arsy tuh. Backgroundnya udah Unsika ya. Terus masih belum nih, banyak nih. Willy Rollis. Muhammad Haji Saputra, wajahnya belum terlihat. Ayo, masih belum nih. Valerina, Fatoni, Rio, Andi, Junairdi, Fadil, Raufan, Wildan, Johannes, Madian. Oke, coba. Oke, saya screenshot mulai. Sini ada 4 halaman ya. Siap, boleh bergaya. Siap. Wajahnya kelihatan ya, jangan jidatnya aja nih. 1, 2, 3. Oke, halaman 2. 1, 2, 3. Halaman 3. Siap. Ada yang gelap. 1, 2, 3. Halaman terakhir. Ayo, bentar. 1, 2, 3. Ini masih banyak yang gelap-gelap nih. Oke lah. Oke, sudah cukup. Terima kasih. Saya stop recording.